Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswadi S dari kelas M228. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit yang dapat disembuhkan dengan cara imunisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam tubuh manusia pasti memiliki imun untuk mencegah masuknya virus atau penyakit ke dalam tubuh. Setiap manusia memiliki kondisi imun yang berbeda-beda. Setiap sistem imun tubuh ini dikenal dengan istilah imunitas, yang artinya perlindungan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Sistem imun inilah yang perlu dijaga oleh setiap manusia. Jika sistem imun tubuh lemah, maka seseorang tersebut akan rentan terkena penyakit. Sistem imun tubuh ini terdiri dari berbagai macam sel, dan zat-zat yang dihasilkan di dalam tubuh berasal dari hasil kerjasama dengan kolektif dan terorganisir untuk melawan segala macam kuman yang masuk ke dalam tubuh. Supaya imun tubuh cepat terbentuk, maka seseorang membutuhkan imunisasi. Hal seperti ini perlu dilakukan kepada para balita karena pada usia itu imun tubuh seseorang belum terbentuk dengan sempurna. Oleh sebab itu, banyak orang yang mengatakan bahwa imunisasi dapat membentuk tubuh untuk membentuk sebuah imun atau antibodi. Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Imunisasi merupakan suatu tindakan atau usaha yang untuk memberikan kekebalan kepada bayi dan anak serta orang dewasa terhadap penyakit tertentu, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Imunisasi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif adalah suatu cara pemberian kuman yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan untuk membuat tubuh merespon sehingga menciptakan sebuah antibodi sendiri. Sementara itu, imunisasi pasif adalah suatu cara untuk mengebalkan imun tubuh dengan cara menyuntik sejumlah antibodi agar antibodi menjadi kuat. Maka dari itu, imunisasi bisa dibilang ada yang bentuknya berupa serum atau disuntikan pada bagian tubuh, dan ada juga imunisasi yang bentuknya dimasukkan ke dalam mulut. Imunisasi yang terbentuk serum atau disuntikan seperti imunisasi campak, BCG, dan DPT. Sementara itu, imunisasi yang dimasukkan melalui mulut seperti imunisasi polio. 1. Polio. Polio bisa dikatakan salah satu jenis penyakit yang bisa membuat penderitanya mengalami gangguan fisik, sehingga pertumbuhannya tidak akan maksimal. Imunisasi polio menjadi salah satu vaksin wajib yang diberikan oleh anak-anak. Vaksin ini berisi virus polio yang dilemahkan, sehingga ketika dimasukkan ke dalam tubuh, anak tidak berbahaya. Imunisasi polio dilakukan sebanyak 4 kali agar antibodi tubuh untuk mencegah penyakit polio cepat terbentuk, sehingga seseorang dapat mengalami pertumbuhan dengan baik. Waktu yang disarankan untuk memberikan imunisasi polio adalah jarak dari imunisasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tidak boleh lebih dari 4 minggu. Vaksin yang diberikan sebanyak 4 kali ini bukan tanpa alasan. Pada imunisasi ke-1 dan kedua bertujuan untuk membentuk respon dari tubuh. Kemudian pada imunisasi ketiga dan keempat bertujuan untuk meningkatkan kekebalan antibodi hingga tingkat paling tinggi. Setelah pemberian imunisasi polio yang keempat, sebaiknya dilakukan imunisasi ulangan. Imunisasi ulangan ini dilakukan ketika seseorang berusia sekitar 5-6 tahun atau sekitar awal masuk SD, dan pada usia 12 tahun atau telah lulus dari SD. 2. Penyakit TBC. TBC atau tuberkulosis adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang organ tubuh seperti paru-paru, tulang, dan kelenjar getah bening. Gejala umum TBC meliputi
batuk berkepanjangan selama lebih dari 2 minggu, demam, keringat malam, kelelahan, penurunan berat badan, dan sesak napas. Namun, gejala tersebut dapat bervariasi tergantung pada organ tubuh yang terkena. Penularan TBC dapat terjadi melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Penularan juga dapat terjadi melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi oleh bakteri TBC, seperti handuk atau tisu. Pengobatan TBC meliputi terapi antibiotik jangka panjang selama minimal 6 bulan. Penting untuk mengikuti rencana pengobatan yang diresepkan oleh dokter untuk mencegah komplikasi dan penyebaran penyakit. Untuk mencegah penularan TBC, dianjurkan untuk memperhatikan kebersihan diri, hindari berbagai alat makan dan minum, serta tinggal di lingkungan yang sehat dan bersih. Vaksinasi BCG juga dapat membantu mencegah infeksi TBC pada anak-anak. Pemberian imunisasi jenis ini bertujuan untuk mencegah si buah hati terkena penyakit tuberkulosis, sehingga si buah hati bisa tumbuh dengan sehat. Sementara itu, pemberian imunisasi jenis ini sebaliknya dilakukan sebelum anak berusia 2 bulan. Selain itu, jangan diberikan imunisasi ulangan atau imunisasi kedua dengan jenis yang sama, karena tingkat keberhasilan dari imunisasi ulangan masih diragukan. Suhu yang baik untuk menyimpan vaksin BCG ini sekitar 2 derajat Celcius. Layanan imunisasi yang dikhususkan untuk balita biasanya bisa didapatkan di posyandu, puskesmas, rumah sakit pemerintah, rumah sakit bersalin, dan sebagainya. Bahkan, pemerintah sudah membuat sebuah anjuran pemberian imunisasi yang wajib diberikan saat si buah hati masih balita, seperti imunisasi BCG atau Bacillus calmette-guerin, DPT, difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, dan hepatitis B. Tujuan imunisasi mencegah seseorang terhindar dari penyakit-penyakit yang menular dan membahayakan tubuh. Menambah kekebalan tubuh terutama bagi para balita yang imun tubuhnya belum terbentuk dengan baik. Membuat pertumbuhan seorang anak menjadi maksimal yang dapat membuat keluarga menjadi senang, memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama anak-anak dengan sistem imunitas tubuh yang baik. Melalui program imunisasi, kita dapat memproteksi individu dan juga populasi dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Imunisasi adalah salah satu cara paling efektif dan efisien untuk mencegah penyakit menular dan mengurangi beban penyakit di seluruh dunia. Selain itu, imunisasi juga dapat membantu mengurangi biaya pengobatan dan perawatan yang diperlukan akibat dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Imunisasi DPT, difteri, pertusis, tetanus. Imunisasi DPT ini sering dikenal dengan imunisasi 3-in-1 karena vaksin yang diberikan bertujuan untuk mencegah 3 penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Maka dari itu, vaksin ini terdiri dari kuman toksoid, difteri, dan toksoid tetanus yang kemudian kedua kuman itu dimurnikan dengan kuman botella pertussis atau yang sudah dimatikan. Vaksin jenis ini biasanya akan diberikan pada anak-anak yang usianya kurang dari 7 tahun. Selain itu, pemberian vaksin ini biasanya berbentuk suntikan atau serum yang disuntikan pada bagian tubuh seperti paha atau lengan. Imunisasi DPT yang baik dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu imunisasi DPT 1 pada usia 3 bulan, imunisasi DPT 2 pada usia 4 bulan, dan imunisasi DPT 3 pada usia 5 bulan. Selain itu, imunisasi DPT ulangan dilakukan 1 tahun setelah DPT ketiga. Hal ini dilakukan agar imun tubuh terbentuk seorang anak akan terbentuk dengan cepat. Imunisasi DPT ini sering dikenal dengan imunisasi 3-in-1 karena vaksin yang diberikan bertujuan untuk mencegah 3 penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Difteri adalah penyakit menular yang dapat disebabkan melalui batuk, bersin, atau luka terbuka. Gejalanya termasuk sakit tenggorokan dan masalah pernapasan.
Penyebab utama difteri adalah infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, serta dapat memengaruhi kulit. Penyakit ini dapat menyerang orang-orang dari segala usia dan berisiko menimbulkan infeksi serius yang berpotensi mengancam jiwa. Pengobatannya meliputi antibiotik dan antitoksin untuk mematikan bakteri. Salah satu langkah pencegahan difteri yang paling efektif adalah mendapatkan vaksinasi difteri. We must up the place, turn up the bass and make them holler.